2 Timotius pasal 4 ayat 7, kita baca ayat sampai ayat 8. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, judul yang saya mau ambil pada pagi hari ini, ketika Anda merasa seperti mau menyerah. Ketika Anda merasa seperti mau menyerah, saya katakan jangan menyerah. Sedikit lagi, bertahan sedikit lagi. Jangan menyerah, bertahanlah sedikit lagi. Karena kalau Anda melihat di dalam ayatnya, di sini seolah-olah kita sudah menang, ya Bapak Ibu. Ayat ini mengatakan seolah-olah kita sudah menang. Memang di dalam Yesus Kristus kita sudah menang. Bahkan Yesus membuat kita menjadi lebih dari pemenang. Yesus membuat kita menjadi lebih daripada pemenang. Nah, untuk sampai mengakhiri pertandingan yang baik, Bapak Ibu Saudara, ada hal yang saya mau untuk saudara perhatikan. Pikirkan yang ayat 8. Kalau saudara mau berhenti di tengah jalan, jika saudara mau berhenti di tengah jalan, jadi judulnya adalah jangan berhenti di tengah jalan. Melangkah sedikit lagi, bertahan sedikit lagi, little bit more, little bit more. Bapak Ibu, ingat di dalam ayat 8, sekarang telah tersedia bagiku. Jadi, jika Anda mau menyerah, oleh karena sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, oleh karena masalah rumah tangga yang tidak kunjung selesai, oleh karena masalah hubungan-hubungan yang berantakan, yang tidak pulih-pulih, Bapak Ibu Saudara. Anda sudah berdoa, Anda sudah berusaha, Anda sudah coba melakukan ini dan itu. Tetapi sepertinya masalah itu tidak selesai. Dan Anda berkata, aku mau nyerah, aku udah gak bisa lagi, aku sudah cukup sampai di sini saja. Aku mau cerai, aku mau berhenti, aku gak mau lanjut lagi. Bapak Ibu Saudara, pikirkan ini ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran. Artinya, ujung itu belum Anda capai, tetapi sudah tersedia buat saudara. Ujung perjuangan saudara sudah ada di depan mata. Bertahan sedikit lagi. Puji Tuhan. Kita belajar dari Nehemia. Nehemia pasal 4 ayat 6 sampai 12. Nehemia pasal 4 ayat 6 sampai 12. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi, dan sampai ujung-ujungnya bertemu. Bapak Ibu, ini pekerjaan pembangunan tembok Yerusalem yang ditaruh oleh Tuhan kepada Nehemia, seorang pejabat di istana Raja Babel. Dia mendapatkan sesuatu keinginan hati Tuhan yang dititipkan kepadanya, sekalipun mereka ada di negeri pembuangan, di negeri di mana mereka dibuang, dia tetap punya kerinduan untuk membangun Yerusalem. Yerusalem sudah hancur, tembok-temboknya itu sudah hancur. Dan kalau tembok itu hancur, maka tidak ada keamanan buat Yerusalem. Seperti binatang buas bisa masuk, siapa saja bisa masuk. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi mereka kemudian mendapatkan izin dari raja untuk kembali dan mulai membangun. Tetapi perhatikan, sementara mereka membangun, mereka sudah ada di dalam pembangunan. Sementara dalam pembangunan sudah setengah jalan, sudah separuh jalan, setengahnya lagi akan selesai kalau mereka bertahan. Perhatikan, ini seperti kita sedang menghadapi berbagai persoalan kita, Bapak Ibu Saudara.
Ketika kita sudah bekerja, kita sudah berusaha, kita sudah yang sakit, saudara yang sakit, saudara sudah datang kepada dokter, sudah perawatan, mungkin sudah operasi, sudah setengah jalan lah Bapak Ibu Saudara, sudah mau selesai. Tetapi kemudian saudara melihat tanda-tanda kesembuhan itu tidak ada. Saudara bergumul untuk rumah tangga saudara, tapi tanda-tanda pemulihan itu nggak ada. Saya mau cerai aja, saya sudah nggak bisa lagi. Bu Ria, jangan cerai Ibu Ria. Anda sudah ada di ujung sebetulnya daripada perjalanan hidup saudara di mana Allah akan melaksanakan kehendaknya dalam hidupmu. Pemulihan akan terjadi dalam hidup rumah tanggamu. Jangan menyerah Bu, jangan menyerah. Semoga Ibu bisa mendengarkan khotbah ini. Perhatikan. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu. Karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Tetapi perhatikan. Ayat 7, tantangan mulai datang. Ketika Sanbalat dan Tobia serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Bapak Ibu, iblis memang gak suka kalau masalah-masalah kita, kebanyakan masalah itu diakibatkan oleh iblis ya Bapak Ibu Saudara. Ada juga dari kesalahan kita, tetapi kemudian iblis menggunakan kesalahan kita untuk lebih mencobai kita lagi. Perhatikan, mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Ayat 9, tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak, tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Tetapi lawan-lawan kami berpikir mereka tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa sampai kita ada di antara mereka, membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan mereka. Ketika orang-orang Yahudi yang tinggal dekat mereka sudah 10 kali datang memperingatkan kami, mereka akan menyerang kita dari segala tempat tinggal mereka. Ayat 13, maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya dengan pedang, tombak, dan panah di bagian-bagian yang paling rendah dari tempat itu, di belakang tembok, di tempat-tempat yang terbuka. Kuamati, ayat 14, kuamati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepala orang-orang yang lain, jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Bapak Ibu Saudara, ayat 14 merupakan sebuah akhir dari perjuangan mereka Bapak Ibu Saudara, di mana mereka harus memikirkan ada orang tua, ada anak-anak laki-laki, ada anak perempuan, ada istri mereka yang menunggu di rumah mereka. Bapak Ibu, jika engkau mau berhenti untuk menyelesaikan proyek, untuk menyelesaikan sesuatu yang sudah dimulai, bahkan sudah di tengah jalan, pikirkan di rumah ada istrimu, di rumah ada suamimu, di rumah ada anak-anakmu, ada orang tuamu menunggu engkau. Engkau adalah harapan bagi mereka. Jangan berhenti. Oke, kita lihat kebenaran firman Tuhan. Apa yang kita mau belajar dari Nehemia supaya kita seperti yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, seperti yang dipesankan oleh Paulus kepada Timotius, bahwa aku telah mencapai garis akhir. Aku telah sampai di garis akhir. Tetapi ini beda. Kisah daripada Nehemia, mereka masih di tengah jalan. Pekerjaan mereka, proyek pembangunan tembok baru separuh jalan. Baru separuh jalan, belum selesai. Tinggal sedikit lagi. Bapak Ibu Saudara, saya pengen untuk
menyampaikan kepada saudara, ketika engkau merasa seperti mau menyerah, dengarkan firman Tuhan. Belajar dari Nehemia ayat 6. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Mari miliki hati yang benar-benar percaya kepada Tuhan. Mau sampai selesai. Aku mau seperti Paulus, aku sudah menyelesaikan perjuanganku. Aku telah sampai di garis akhir. Paulus tidak berhenti di tengah jalan. Paulus dalam perjuangannya, dia tidak berhenti di tengah jalan, tetapi dia terus maju. Dia terus maju. Akhirnya Paulus menjadi contoh bahwa dia bisa menyelesaikan pergumulan hidupnya, apa yang Tuhan percayakan padanya, sampai garis akhir. Saudaraku, ini yang sedang mereka alami. Ayat 10. Bangsa Israel yang membangun, ini yang mereka alami. Kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Bapak Ibu, seringkali puing ini kita akan belajar tentang puing juga, tentang hal-hal yang hancur, tentang banyak yang berantakan gitu, berserakan di sekeliling kita, dan kita coba untuk menyelesaikannya dengan kemampuan kita nggak mampu. Sampai Tuhan datang pun puing-puing itu belum semuanya bisa kita selesaikan, kita bereskan Bapak Ibu Saudara. Sebab itu perhatikan terus kebenaran firman Tuhan. Ketika mereka sedang setengah jalan, sedang di tengah-tengah proyek mereka, yang begitu mereka dengan antusias mengerjakannya, Bapak Ibu Saudara, seperti begini. Mungkin ketika engkau sedang setengah di dalam perjalanan pernikahan saudara, engkau ada di dalam setengah daripada perjalanan pendidikan saudara, engkau ada di dalam setengah dari perlombaan pertandingan hidup saudara. Hal-hal lain, mungkin dalam hal-hal yang lain juga. Nggak usah kaget Bapak Ibu. Nggak usah kaget. Ada yang disebut sebagai krisis di tengah jalan. Nah, yang dihadapi oleh Nehemia dan teman-teman bangsa Israel adalah yang namanya krisis di tengah jalan. Bapak Ibu, krisis di tengah jalan ini nggak enak. Tetapi setiap orang pasti akan mengalami yang namanya krisis di tengah jalan. Semua orang akan menghadapi krisis di tengah jalan. Semua pernikahan akan mengalami yang namanya krisis di tengah jalan. Semua proyek akan mengalami yang namanya krisis di tengah jalan. Anak-anak dalam berjuang dalam pendidikannya juga akan mengalami yang namanya krisis di tengah jalan. Mungkin krisis masalah keuangan, mau bayar segala sesuatunya untuk pendidikan, sudah mau mengakhiri pendidikan tetapi dana nggak cukup gitu ya Bapak Ibu Saudara. Sudah mau mengakhiri pendidikan tetapi tiba-tiba sakit dan harus dioperasi, harus kembali mengulang lagi semester berikutnya, seperti yang dialami oleh anak kami. Bapak Ibu, ini krisis, ini yang disebut sebagai krisis di tengah jalan. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi sekali lagi kita belajar dari Nehemia dan bangsa Israel bagaimana mereka menghadapi krisis di tengah jalan. Itu tidak mudah, tidak mudah. Dan apa yang harus dilakukan ketika orang-orang mengalami yang namanya krisis di tengah jalan? Perhatikan kebenaran firman Allah ini. Ada tantangan-tantangan yang akan dihadapi ketika orang ada di dalam perjalanan, separuh daripada perjalanan perjuangan mereka. Nah saudara, yang pertama, apa yang mereka alami, krisis yang mereka alami, krisis di tengah jalan yang mereka alami, apa yang juga mungkin kita alami? Yang pertama, mereka menjadi lelah. Bapak Ibu, perjuangan hidup kita, perjuangan untuk mempertahankan pernikahan, perjuangan anak-anak kita untuk bertahan, menyelesaikan kuliah, pendidikan mereka, itu melelahkan Bapak Ibu. Jadi ini merupakan tantangan, merupakan krisis di tengah jalan.
dan kita tidak mampu untuk bisa menghadapinya sendiri. Sebab itu dibutuhkan yang namanya kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena krisis ini nggak bisa kita hadapi seorang diri. Rasul Paulus pun menghadapi begitu banyak krisis di tengah jalan. Dia diderah, dia dimasukin penjara, dia mengalami karang kapal berkali-kali, Bapak Ibu Saudara. Makanya dengan penuh kepercayaan diri dan risma percaya kepada Tuhan, dia mengatakan kepada Timotius, aku telah sampai pada garis akhir. Aku telah sampai pada garis akhir. Anda dan saya, kita semua perlu untuk sampai di garis akhir. Katakan amin. Jangan berhenti di tengah jalan. Ada sebuah buku, saya pernah punya buku itu tipis aja. Robert Liardon adalah bahaya di tengah jalan. Jadi tempat yang paling berbahaya untuk Anda berhenti adalah tengah jalan. Tempat yang paling berbahaya untuk saudara berhenti dalam berjuang adalah di tengah jalan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, jangan berhenti di tengah jalan. Jangan berhenti di tengah perjuangan saudara. Berbahaya Bapak Ibu. Sayang sekali segala effort, segala usaha yang sudah saudara kerjakan. Sangat disayangkan kalau saudara berhenti di tengah jalan. Sebab itu mari umat Tuhan kita lihat kebenaran firman Allah, bagaimana orang-orang Israel di bawah pimpinan daripada Nehemia, bagaimana mereka itu memperjuangkan perjalanan mereka, pembangunan tembok Yerusalem yang sudah di tengah jalan. Yang pertama, di Nehemia pasal 4 ayat 11 mereka mengalami lelah. Tetapi lawan-lawan kami berpikir mereka tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa sampai kita ada di antara mereka, membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan mereka. Di tengah-tengah kelelahan mereka, mereka menghadapi lawan. Mereka menghadapi musuh. Anda harus istirahat. Ketika engkau lelah, engkau harus istirahat. Berjuang itu perlu istirahat Bapak Ibu. Ketika kita berjuang, ketika kita menghadapi sesuatu yang mungkin kita hadapi sepanjang hari, malam harus istirahat. Nggak bisa enggak Bapak Ibu. Kita nggak bisa terus membanting tulang. Ketika Anda bekerja pun tentu ada jam istirahat. Sama dengan peperangan. Ketika kita ada di medan peperangan, mungkin kita tidak menghadapi peperangan secara fisik, tetapi secara mental kita berpikir, ada saat istirahatkan pikiran kita. Kita udah lelah. You need to have rest. Engkau perlu untuk beristirahat sejenak. Berhenti dari kelelahanmu. Makanya Allah bekerja itu 6 hari. Ada batas waktu bekerja. Hari yang ke-6 Bapak Ibu Saudara, selesai dia menyelesaikan semuanya. Ada 1 hari yang disebut hari perhentian. Sabat. Di mana Allah beristirahat. Allah saja beristirahat. Allah saja mungkin dia berkata, aku udah lelah nih. Ya, mungkin ya Alkitab nggak menuliskan. Ya, tetapi 6 hari dia bekerja. Allah pun punya Allah tuh tidak terbatas. Tetapi untuk memberikan pengajaran kepada kita bahwa manusia itu terbatas, dia membatasi diri. Allah bukan Allah yang terbatas, dia tak terbatas. Tetapi dia untuk bekerja, dia untuk menunjukkan contoh kepada kita, dia membatasi dirinya. Nah, apalagi kita Bapak Ibu Saudara, apalagi Anda dan saya. Mari miliki batas di dalam bekerja. Miliki batas. Ada saat Bapak Ibu, orang perang, bangsa bangkit melawan bangsa, Bapak Ibu, tetap ada waktu mereka adakan yang namanya gencatan senjata. Mereka berhenti dulu berperang. Mereka berhenti berperang, kenapa? Mereka harus istirahat Bapak Ibu. Mereka harus istirahat. Kenapa mereka harus istirahat? Mereka lelah. Kalau mereka terus perang, kekuatan mereka akan merosot. Kalau mereka terus berperang, kekuatan mereka akan merosot. Dan tentunya itu berbahaya bagi perjuangan mereka. Sangat berbahaya.
bagi perjuangan mereka. Sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perhatikan kebenaran firman Allah. Tetaplah kita punya batas. Matius pasal 11 ayat 28. Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Artinya, Bapak Ibu, ketika kita letih lesu, ketika kita berbeban berat, ketika kita ada dalam perjuangan sudah separuh jalan nih. Sudah separuh jalan, Bapak Ibu. Sudah separuh jalan. Dan kita menghadapi tantangan yang pertama adalah lelah. Beristirahatlah. Beristirahatlah. Haleluya. Beristirahatlah. Yang berikut Bapak Ibu. Kita lihat Ulangan pasal 25. Yang berikut kita lihat yang menyebabkan mereka itu sepertinya mau menyerah, yaitu adalah rasa frustrasi. Pertama, mereka lelah. Yang kedua, kelelahan yang berkepanjangan Bapak Ibu Saudara membuat mereka frustrasi. Nehemia 4 ayat 10. Berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot. Nah, perhatikan Bapak Ibu, ketika kita mulai fokus kepada kekuatan yang melemah, maka kita akan mudah frustrasi. Kita sudah nggak melihat lagi ada harapan di depan. Kita sudah tidak melihat lagi bahwa kita bisa menyelesaikan perjuangan ini. Kita tidak melihat lagi bahwa saya bisa mempertahankan rumah tangga saya. Saya sudah lelah. Ketika suami, mungkin istri yang berjuang untuk tetap bertahan dengan suaminya. Tetapi suami terus mungkin dengan yang lain. Suami meninggalkan. Suami ingin cerai. Suami ingin ke pengadilan dan menceraikan istri. Anda frustrasi. Sepertinya tidak ada jalan keluar lagi. Mudah Bapak Ibu. Kalau Anda fokus kepada hal tersebut, Anda sangat mudah frustrasi. Kekuatan sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Ini masih berantakan, anakku. Nggak mau dengar orang tua. Suami terus marah-marah. Sakit belum sembuh-sembuh, Bapak Ibu. Banyak sekali puing yang harus diurusin, yang harus diberesin oleh Nehemia dan teman-teman. Sangat banyak puing, Bapak Ibu Saudara, yang harus diurusin. Dan ini seringkali juga menjadi pengalaman kita. Nah, bagaimana kita mau mengurusin puing-puing itu, Bapak Ibu Saudara? Nggak bisa sampai Tuhan datang, nggak bisa. Sebab itu mari, jangan fokus terus pada puing-puing itu. Ada yang bisa kita bereskan, ada yang nggak bisa. Makanya yang tadi, yang pertama, kalau saudara lelah, istirahat. Yang kedua, kalau saudara frustrasi, Bapak Ibu Saudara, ada yang harus saudara pikirkan. Ada istri di rumah yang menunggu Anda menyelesaikan pekerjaan Anda dan membawa pulang berkat buat istri dan anak-anak. Jangan berhenti di tengah jalan. Begitu banyak puing yang harus disingkirkan. Ini yang dialami oleh bangsa Israel, Nehemia dan kawan-kawan. Makanya kita butuh untuk saling menopang satu dengan yang lain. Tadi malam kita belajar, kita butuh komunitas untuk berfellowship. Kita butuh komunitas yang baik untuk bisa kita berfellowship, saling mendoakan, kita sharing masalah kita. Kita didoakan, bukan digosipin. Perhatikan Bapak Ibu. Firman Allah pagi ini masih ada hubungannya dengan yang tadi malam. Walaupun sih tidak dalam satu konteks khotbah yang sama. Mazmur 25 ayat 16. Daud pun mengalami yang namanya puing-puing yang hancur, yang gak bisa dia beresin. Dan dia berseru, ini pemazmur berseru, berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Sebab aku sebatang kara dan tertindas.
Ini pemazmur, Bapak Ibu Saudara. Mazmur pasal yang ke-25 ayat 16. Aku sebatang kara, berpalinglah kepadaku. Kita perlu mencari perhatian Tuhan. Ketika kita lelah, ketika kita frustrasi dan masalah kita nggak beres-beres, Bapak Ibu Saudara, mari hadapkan diri di hadapan Tuhan. Berseru, curhat kepada Tuhan. Makanya Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku kamu yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Anda mau terima kelegaan, Anda curahkan isi hatimu, gunda gulanamu di hadapan Tuhan. Tuhan, udah begini Tuhan, aku nggak mampu Tuhan, tapi aku nggak mau menyerah. Ambil komitmen, aku nggak mau menyerah. Tuhan Immanuel ada di sana bersamamu. Sekalipun kau bilang, aku sebatang kara, aku seorang diri berjuang Tuhan. Suamiku udah pergi, udah meninggalkan hutang yang banyak. Suamiku gak peduli kalau suamiku sakit baru dia mau pulang ke rumah minta diurusin. Bapak Ibu, ada ibu-ibu yang mengalami ini di page ini. Dan dia berjuang seorang diri untuk anaknya, bahkan untuk cucunya. Bapak Ibu, suaminya pergi, ketika suaminya sudah dalam keadaan gak bisa lagi baru dia pulang. Bapak Ibu, ini ada ibu-ibu yang minta didoakan, dituliskan di sini. Jadi ya nggak apa-apa ya, saya tanpa minta izin pada ibu. Saya juga nggak sebut nama ya. Oke, yang ketiga yang mereka hadapi Bapak Ibu, yang juga mungkin Anda dan saya bisa menghadapinya. Kita merasa gagal. Kita merasa sudah gagal, sudah sampai di separuh jalan perjuangan kita. Saya gagal. Saya nggak bisa selesaikan masalah ini. Emang kita nggak bisa, Bapak, Ibu, kita nggak bisa. Kita butuh Tuhan. Bahkan kita butuh komunitas kita, komunitas gereja, komunitas yang baik, persekutuan, yang bisa menopang kita. Kita nggak bisa sendiri kok, Bapak, Ibu. Di dunia ini kita nggak bisa sendiri. Masih di ayat 10, Bapak, Ibu, Saudara. Mereka merasa gagal. Mereka merasa gagal. Perhatikan saudaraku, Anda pun bisa merasa gagal. Saya pun bisa merasa gagal. Itu yang ketiga, tantangan yang dialami. Kita nggak bisa menyelesaikan, kekuatan kita sudah merosot. Mungkin juga ada rasa malu. Aduh gimana ya, saya harus selesaikan. Saya malu kalau nggak selesai. Saya malu kalau persoalan ini nggak kelar. Saya malu kalau kuliah saya nggak selesai. Saya malu kalau rumah tangga saya berantakan. Mungkin ada rasa gagal. Saya ini gagal. Iya, Bapak Ibu Saudara. Tapi perhatikan. Ketika kita merasa kalah atau kita merasa gagal, kita merasa malu karena persoalan yang sangat kompleks yang harus diselesaikan dan hendak selesai Bapak Ibu Saudara. Rasanya lama sekali membangun. Ini yang dirasakan umat Israel ketika membangun tembok. Rasanya lama sekali pembangunan ini. Dan semangat mereka mulai kendor, mulai merosot untuk membangun. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Pikirkan ini. Bahwa perjuangan kita untuk menyelesaikan sampai ke garis akhir seperti kata Rasul Paulus. Kita butuh Tuhan. Kita butuh kekuatan Tuhan. Memang kekuatan kita ini nggak seberapa. Kepada jemaat Philadelphia, kekuatan kamu tidak seberapa. Kekuatan kamu tidak seberapa. Jemaat Philadelphia itu jemaat mana yang dikatakan oleh Tuhan? Kepada Philadelphia, ya. Kekuatan kamu tidak seberapa, ya. Bapak Ibu, memang kekuatan kita ini memang tidak seberapa. Makanya kita butuh Tuhan. Anda, kita semua butuh Tuhan. Anda yang berjuang dengan sakit penyakitmu, Anda butuh Tuhan. Anda yang berjuang untuk rumah tangga, keutuhan rumah tanggamu, Anda butuh Tuhan. Anda yang berjuang untuk ekonomi keuanganmu, Anda butuh Tuhan. Haleluya. Kita semua butuh Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Seperti tadi malam, bagaimana reaksi kita menghadapi penderitaan kita. Sekarang saya mau berkata, bagaimana reaksi kita, respon kita menghadapi perjuangan yang banyak sekali kendala ini. Perjuangan di tengah jalan. Apakah Anda mulai menyalahkan orang lain?
mulai ngeluh, atau bahkan menyalahkan Tuhan. Bapak Ibu, jika Anda sepertinya gagal hari ini, itu normal kok Bapak Ibu. Jika Anda sepertinya pada hari ini nggak bisa menyelesaikan perjuangan saudara, itu normal. Banyak orang sukses harus menghadapi yang namanya kegagalan lebih dahulu. Tetapi kita punya Tuhan. Di sana dia, di ujung jalan, dia menunggu kita. Ayo sedikit lagi, ayo bertahan sedikit lagi. Yang keempat, ini yang dialami oleh orang-orang Israel di bawah pimpinan Nehemia menghadapi Sanbalat dan Tobia, musuh-musuh mereka, orang Arab. Ayat 4, ayat 11. Nehemia 4, ayat 11. Tetapi lawan-lawan kami berpikir mereka tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa sampai kita ada di antara mereka, membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan mereka. Ini ada ancaman Bapak Ibu. Ancaman ini membuat takut para pekerja. Para pekerja yang terus membangun, yang sempat terhenti di tengah Bapak Ibu Saudara. Mereka mengalami yang namanya ketakutan. Bapak Ibu, ketakutan juga merupakan persoalan krisis di tengah jalan. Ketakutan merupakan krisis di tengah jalan. Ayat 12. Ketika orang-orang Yahudi yang tinggal dekat mereka sudah 10 kali datang memperingatkan kami, mereka akan menyerang kita dari segala tempat tinggal mereka. Wah, ini tambah lagi Bapak Ibu. Tambah lagi Bapak Ibu, ada kabar akan ada penyerangan dari segala tempat. Tambah takut mereka. Nah, ini orang-orang Yahudi yang harusnya memberikan penguatan kepada mereka. Seringkali Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita, kita punya orang-orang yang mungkin sebetulnya orang-orang dekat kita, tetapi bukannya menguatkan kita, tetapi malah melemahkan kita. Jangan tinggal dengan mereka. Jangan tinggal dengan orang negatif. Jangan tinggal dengan orang yang suka mau menjatuhkan, melemahkan. Tinggalkan mereka Bapak Ibu. Bukan kita putus hubungan dengan mereka, tidak. Tetapi tinggalkan bersosial dengan mereka. Tinggalkan bergaul dengan mereka. Anda butuh orang-orang positif yang akan menguatkan Anda. Maka itu Anda harus terlibat dalam gereja lokal. Sekarang pandemik dan bahkan Indonesia, Jawa, Bali, akan ada PPKM lagi Bapak Ibu Saudara. Desember ini ada pembatasan lagi aktivitas orang supaya tidak banyak berkumpul. Artinya perayaan Natal belum boleh rame-rame. Dengan kata lain ya Bapak Ibu, perhatikan. Jika Anda tinggal dengan orang negatif, Anda juga bisa akan menjadi negatif dan terus takut. Rasa takut ini tidak akan berhenti kalau Anda ada di lingkungan orang-orang negatif, orang yang berpikir negatif, orang yang tidak menguatkan Anda. Dan Anda akan terus merasa gagal dan gagal dan gagal. Aku nggak bisa melakukan ini lagi, aku nggak bisa lagi, aku nggak bisa lagi. Nah, ketakutan akan berakhir dengan kalimat aku nggak bisa lagi. Sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang saudara harus lakukan ketika saudara menghadapi, apa yang saudara harus lakukan ketika saudara menghadapi 4 hal tadi. 4 hal tadi, lelah, frustrasi, takut, merasa gagal. Apa yang harus Anda lakukan ketika 4 hal itu menyerang saudara? Yang pertama, rest your body. Istirahatkan tubuhmu. Mazmur 119 ayat 73. Mazmur 119 ayat 73. Tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku, berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar perintah-perintahmu. Ayat 2. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan. 127 ayat 2. Mazmur 127 ayat 2. Dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Bapak, Ibu, Saudara, artinya saudara harus beristirahat. Saudara harus beristirahat.
Anda butuh istirahat. Yang kedua, temukan hal-hal yang saudara lemah di area itu. Temukan kelemahan-kelemahan saudara di area tertentu dalam hidup saudara. Kenapa, Bapak Ibu Saudara? Mungkin gini, kita ini dalam berjuang mungkin cepat marah, nggak sabaran, Bapak Ibu Saudara. Cepat mundur gitu, ya cepat marah, cepat ya nggak sabar gitu seperti. Temukan itu, perbaiki di situ, Bapak Ibu Saudara. Ayat 13, Nehemia 4 ayat 13, maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya. Perhatikan. Ada penempatan yang tertentu yang dilakukan oleh Nehemia. Dan menurut kaum keluarganya dengan pedang, tombak dan panah. Jadi mereka lemah di titik itu. Mereka lemah. Nehemia menemukan ada kelemahan nih. Oke, kita harus tetap bekerja, tetapi sambil pegang pedang, gitu loh Bapak Ibu. Kita harus tetap bekerja, tapi kita harus pegang pedang. Anda harus tetap memperjuangkan apa yang sedang Anda perjuangkan, rumah tanggamu, ekonomimu, sakit penyakitmu, tapi nggak bisa kalau kita tanpa pedang, Bapak Ibu. Artinya begini, mungkin Anda ke dokter, Anda berusaha, Anda minum obat-obatan herbal, tetapi Anda juga harus punya pedang untuk berjuang melawan sakitmu. Anda gunakan firman Tuhan sebagai pedang. Anda deklarasikan firman Tuhan sebagai pedang untuk kesembuhan sakit penyakit di tubuhmu. Katakan amin. Anda deklarasikan firman Tuhan sebagai pedang untuk pemulihan rumah tanggamu. Ada firman Tuhan untuk pemulihan rumah tangga. Haleluya. Firman Tuhan itu lengkap Bapak Ibu Saudara. Jadi temukan titik lemah saudara. Dan lakukan sesuatu untuk supaya titik lemah itu tidak terus lemah. Jadi tambahkan pedang. Anda tidak bisa terus berjuang dengan kekuatan Anda. Anda butuh firman Allah untuk Anda deklarasikan. Katakan amin. Haleluya. Yang ketiga, saya akan cepat-cepat saja. Kita kembali fokus kepada Allah. Ayat 14. Nehemia 4 ayat 14. Jangan kamu takut terhadap mereka, ingatlah kepada Tuhan yang maha besar. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, kita kembali fokus kepada Allah. Ketika Anda berjuang dan tidak keluar-keluar, Anda seperti mau menyerah, Anda ingat kepada kebaikan Tuhan. Ingat akan kebaikan Tuhan. Ingat bahwa Tuhanmu maha besar, Tuhanmu maha dahsyat. Ingat bahwa ada saudara-saudaramu yang menunggu engkau. Ada anakmu, ada keluargamu yang menunggu engkau berjuang. Bapak Ibu Saudara, ingat orang-orang seisi rumahmu sangat bergantung kepadamu. Mereka membutuhkan engkau untuk engkau bisa menyelesaikan perjuanganmu. Haleluya. Yunus 2 ayat 7. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan. Haleluya. Yunus 2 ayat 7. Teringatlah aku kepada Tuhan dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Yunus itu juga jiwanya letih lesu. Dia mau menyerah, saya nggak mau lagi melayani. Saya nggak mau lagi. Ini orang Niniwe jahat, saya nggak mau. Mereka layak untuk dihukum. Orang Niniwe layak untuk binasa. Saya nggak mau. Dia letih lesu, lemah. Bapak Ibu, tapi teringatlah aku, kata Yunus, akan kepada Tuhan. Teringatlah aku kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita terus evaluasi kehidupan kita. Mazmur 119 ayat 25. Jiwaku melekat kepada debu. Hidupkanlah aku sesuai dengan firman. Ingatlah firman Tuhan. Firman Tuhan akan menghidupkan saudara. Firman Tuhan akan menghidupkan saudara. Mazmur 119 ayat 25. Jadi kalau saudara letih lesu, kalau saudara mau menyerah, kalau saudara sudah frustrasi, saudara takut, saudara rasa saudara gagal, hal ini saudara harus lakukan. Fokus kembali kepada Tuhan. Ingatlah akan kebaikan Tuhan. Yang berikut Bapak Ibu Saudara. Tolak rasa putus asamu.
Kan putus asa nih bangsa Israel nih, membangun ada halangan. Aduh, mereka putus asa. Tolak rasa putus asa. Saudara harus fight. Saudara harus berjuang. Bapak, ibu, engkau harus berjuang. Kalau engkau sudah putus asa, sakitmu nggak sembuh-sembuh, berjuang. Berjuang. Iya, tolak rasa putus asa. Perhatikan Bapak, Ibu, Saudara. Iblis itu menggunakan dua hal ini. Putus asa dan gangguan-gangguan lain digunakan. Seperti gangguan dari Tobia dan Sanballat. Itu iblis ada di balik semua itu Bapak Ibu Saudara. Untuk menggagalkan pembangunan tembok Yerusalem oleh Nehemia dan kawan-kawan. Tetapi mereka kemudian fokus kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu, pilihan ada pada saudara untuk menolak semua pekerjaan iblis ini. Ayo lanjutkan lagi. Ayo bertahan sedikit lagi. Jangan menyerah. Raih mimpimu. Raih mimpimu Bapak Ibu Saudara. Raih mimpimu ketika engkau menikah. Engkau pengen bahagia. Raih mimpimu untuk kebahagiaan rumah tanggamu. Jangan menyerah. Saya akhiri dengan Mazmur 142 ayat 3 dan Yesaya 40. Mazmur 142 ayat 3. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus kutempuh, dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. It's okay. Ada jerat. It's okay. Tapi Tuhanlah kekuatan kita. Terakhir Yesaya 40 ayat 29. Yesaya 40 ayat 29. Ada yang bisa menemukan? Yesaya pasal 40 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ayat 31. Tetapi orang-orang benar, orang yang menanti-nantikan Tuhan, mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Puji Tuhan. Dan kita kembali ke ayat pokok tadi di dalam 1 Timotius. Maka seperti yang Rasul Paulus katakan, aku telah mencapai garis akhir. Anda, saya, kita semua pun akan bisa mencapai garis akhir dari pergumulan kita. Sakit penyakitmu akan selesai. Perjuanganmu untuk rumah tanggamu akan selesai. Jangan berhenti di tengah jalan.